Karena dampak politik yang Gibran jadi wapres dari itu MK dan seterusnya kan banyak tuh bergulir. Dan mereka akhirnya percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Banyak yang percaya. Bahkan ketika UGM sekalipun rektornya sendiri yang mengatakan lo itu memang alumni UGM. Wah ini ternaknya Mulyono yang ngomongin. Saya orang yang setuju kalau misalnya orang-orang yang bicaranya suka ngasal, ngaco gitu, tangkap aja, ditahan aja. Dan memang harus diselesaikan dengan cepat di pengadilan. Maksud saya jangan jadi lama sehingga nggak ada pengadilan untuk melihat kebenaran apa yang terjadi kan. Saya percaya bahwa sebenarnya harusnya aparat keamanan nggak boleh takut sama itu. Pemerintah harusnya nggak peduli. Tapi saya ingat sekali dulu ketika FPI dan HT mau dibubarkan di eranya Jokowi, itu juga berlangsung lama tuh sampai akhirnya Jokowi dengan sangat berani bilang, ya udah tutup aja lah. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara program Bocor Kasar. Nah, udah lama nih Bang, udah seminggu kita nggak tapping nih. Yes. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang rame juga, dengan tokoh-tokoh yang sering membicarakan Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan ijazahnya juga dibicarakan. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo, Rismon dan Tifa. Yeay. Nah, nih, mantap, jangan iya dong Bang. Yeay. Yang terbaru memang mereka sempat menjadi tersangka ya di Polda ya. Sudah menjadi tersangka di Polda, tapi nggak ditahan. Ya, dan Untuk sementara. Untuk sementara, sebagian kecewa tuh. sebagian ada yang kecewa, sebagian ada yang merasa, wah udah selesai nih isu ijazah Pak Jokowi, isu-isu Mas Gibran. Ternyata mereka nggak ditahan. Dan mereka ingin mendatangkan saksi ahli yang rame katanya untuk melakukan pembelaan terhadap mereka. Wah ini gimana nih? Ternyata masih ada part 2 Bang. Masih rame. Gimana Bang Ade menanggapi apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini Bang? Ya enggak, jadi memang ya kita sering mendengar lah ya orang-orang yang kami sendiri pernah, saya sendiri termasuk orang yang pernah datang ke polisi waktu itu untuk nanya kapan nih dia dijadikan tersangka. Waktu itu permintaannya kapan nih gelar perkaranya supaya dia bisa jadi tersangka. Udah jadi tersangka, kita pikir udah dong, lo kan udah jadi tersangka. Ngomong terus dong Bel, abangmu itu. Abangnya Mas Kajito. Sama-sama jauh. Yang salah satu yang menurut saya paling, ada banyak sih ya apa yang mereka lakukan itu, mereka bertiga itu. Tapi salah satu yang menurut saya sih lagi-lagi kelihatan wah itu adalah gimana Mas Jito bisa cerita nih, katanya dia Rismon ya? Rismon. Tiba-tiba ngeluarin buku lagi. Apa ceritanya? Kali ini bukunya gratis ya Mas Jito? Iya, Apa tuh bukunya Mas Jito? Bukunya Judul bukunya Mas? gratis, judulnya tuh Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Wih, Gibran Endgame. Wapres tak lulus SMA. Oke. Ini kali ini gratis ya? Ini gratis, tapi ada watermark Rismon Sianipar. Apa? Katanya dia ini. Saya nggak tahu, saya nggak baca kan. Iya. Katanya dia bilang kalau mau nyumbang juga bisa kan. Iya, ada pernyataan semacam itu. Ya, intinya buku ini ingin menyoroti tentang ijazah Gibran, tapi lucunya dia nggak pegang ijazah itu, nggak melihat ijazah itu, dia nggak datang ke Singapura atau ke Sydney, dia hanya berdasarkan data dari KPU, data dari Antara Berita gitu ya, dari Surakarta apa namanya gitu, dari Sekretariat Negara. Jadi Rismon ini agak aneh ketika dia membandingkan data-data yang dia kumpulkan tadi dari internet dengan fakta bahwa Gibran tuh diakui oleh alma mater dia lulus gitu loh. Kata alma maternya dia lulus. Kata alma maternya dia lulus, MDIS itu lulus. Iya. Kan udah ada berita-beritanya kan. Sudah banyak. Dan itu kayak Pak Jokowi kan, ketika UGM mengatakan dia lulus gitu. Dia ada skripsinya ini, tapi nggak percaya, tetap aja Bang. Gitu loh. Makanya kan ini agak membingungkan ya ketika orang-orang kemudian dihubung-hubungkan. Kasus ini kan sederhana. Bahkan mantan rektor UIN ya, Komarudin Hidayat. Oh iya UIN. Iya UIN kan. Iya. Nah, dulu dia sempat ngomong, kalau nggak salah ngomongnya ya gitu. Itu kan kasus yang sebenarnya simple, tinggal ditunjukin ijazahnya gitu loh. Selesai.
kan kita nggak mikir seperti itu ya. Artinya ketika pun ditunjukkan mereka juga akan terus. Oh, UGM aja udah menyatakan nggak terima kok gitu loh. Maka pada akhirnya jalur hukum itu ya salah satu cara untuk meredam isu ini supaya kita tuh nggak muak ya dijejali berita yang nggak penting. Kira-kira gitu. Nggak, tapi sih ini dahsyat kan ya, Rismon bikin buku kan ya. Iya. Dan Anda udah download, saya juga udah download, tapi Iya, saya iya. nggak sempat baca. Ya, Itu lumayan tebel bukunya. 282 halaman. Bayangin tuh 282 halaman. Anda kan penulis paper juga di kampus dulu kan? Iya. Iya. Kan kita mati-matian kalau bikin paper itu kan. Maksud saya mati-matian tuh adalah Anda harus memfokuskan perhatian, Iya, iya. energi kita untuk menulis sebuah paper yang cuma barangkali berapa 10 halaman lah Iya. maksimal kali kan. Iya. Ini dia bisa nulis 282 halaman dan dia ngumpulin misalnya aturan-aturan di Sydney gitu kan. Atau ijazah di Sydney atau apalah namanya ya. Iya. Itu dia kumpulin, dia bikin sebuah buku. Orang ini emang luar biasa menurut saya. Dalam hal ini luar biasa. Effortnya tuh luar Kok biasa. nganggur banget maksudnya gitu. Betul betul Bang. Walaupun itu emang menjadi pertanyaan orang. Oh, gitu ya. Orang-orang ini nih, si bertiga ini, Tifa, Roy, Rismon. Rismon, itu sebetulnya hidupin dari siapa ya? Dari mana ya? Dia itu kan isi kita terus-menerus seperti setiap hari mendengar kabar dia ada di sini, kabar dia ada di sana, muncul di televisi, muncul di sini, ngomong di sini, ngomong di sana. Tapi kalau ada yang tanya, mereka tuh kerjanya apa sih? Nggak tahu kita. Betul. Gak ada yang tahu latar belakang pekerjaan sehingga yang menghidupi mereka sehari-hari siapa? Siapa? Gitu. Oke. Ya, Oh, mungkin warisannya banyak, Bang. tiga-tiganya. Masing-masing mereka punya warisan. Tapi Bang Ade gimana Bang melihat sikap Polda Metro untuk tidak menahan mereka Bang? Oh, menahan. Iya. Oh iya. Kan Polda Metro nggak menahan Iya, mereka kenapa kan? nggak ditahan? Ya sebagian kan memang mengatakan bahwa saya nggak ditahan. Saya pribadi ya, saya minta maaf kalau ini beda dengan barangkali sebagian penonton. Memang tidak pernah merasa bahwa hal-hal semacam itu perlu diikuti dengan penahanan. Ya. Maksud saya begini, kan penahanan itu adalah sebetulnya hak polisi kan. Iya. Kalau dia itu diancam hukuman lebih dari 4 tahun, bisa. Ya, tapi tentu saja tidak harus selalu ditahan. Kan harus ada alasan kenapa ditahan. Contohnya, kalau alasannya takut melarikan diri. Kayak siapa tuh orang PDIP yang melarikan diri sampai sekarang nggak ketemu? Harun Masiku. Harun Masiku ya. Sekarang kita membayangkan apakah Roy Suryo Akan secanggih itu. akan secanggih itu, hilang aja selama bertahun-tahun kan? Saya rasa sih enggak lah. Mau Harun kayak, mau Rismon kayak, mau si Tifa kayak, saya rasa sih enggak. Ini orang-orang yang akan terus bertahan. Kayak tadi aja udah jadi tersangka tetap ngomong gitu kan. Iya. Terus dia akan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Iya. Yang enggak, barang buktinya udah dikumpulin sama polisi sampai berapa puluh katanya. 24. 24 barang bukti untuk dijadikan bahan untuk inilah bahan yang menjadikan mereka tersangka gitu loh. Jadi buat apa dikhawatirkan? Kenapa juga harus ditahan? Nggak, kita kan barangkali kepengen sekali mereka ditahan supaya mereka nggak ngomong lagi. Tapi kalau mereka mau ngomong lagi, ya jadi tontonan kita aja lah bersama-sama. Iya. Itu pendapat saya loh. Mungkin orang lain menganggap sebaiknya ditahan. Mas Gaji itu gimana? Ini kan karena nggak ditahan, ini kan isunya bergulir lagi di publik. Iya. Ini menjadi tontonan masyarakat lagi. Dia kalau bicara tentang edukasi, edukasinya sampai di ijazah benar atau tidak aja. Iya. Kalau hari ini dia bisa menuduhkan itu kepada Pak Jokowi, terus membicarakan ijazahnya Mas Gibran, jangan-jangan di selang-selang waktu lagi nanti mempertanyakan ijazah Pak Prabowo. Nah, kamu gimana melihatnya, Mas? Ijazah aja netes. Semua ijazah orang kan ditanya gitu kan? Ya memang bermasalah ya 3 orang ini dan konco-konconya karena ada 8 Konco-konco. orang ya yang sudah Oh, iya, ditetapkan iya. tersangka. 8-8-nya juga nggak ditahan. Iya, Ya. nggak DKK, ditahan. iya. Bahkan yang lain itu kan menyebarkan provokasi sebenarnya lebih berat kan dari lihat pasal-pasalnya. Oke, tapi menurut saya memang kalau kita lihat dari keterangan polisi, mereka masih mengumpulkan saksi dulu. Artinya polisi mungkin masih ingin bersikap hati-hati ya. Karena kalau ini terlihat polisi agak represif misalnya atau agak terlalu aktif ya,
Nanti dibilang lagi ini apa usaha dari Solo untuk menekan kekuasaan dengan parcok. Misalnya kan repot lagi jadi berita lagi gitu. Tapi memang saya pribadi ingin gimana sih caranya orang-orang ini supaya nggak bebas berkeliaran gitu. Sebelum kasus ini diputus oleh pengadilan. Katakanlah kalau pengadilan mengatakan mereka benar misalnya, ya oke silahkan. Tapi sebelum itu diputus, sebaiknya jangan menyebarkan apa ya was-was, jangan menyebarkan fitnah yang Ya. belum teruji kebenarannya. Maka kalau saya ditanya apakah mereka kenapa mereka nggak ditahan, bagaimana pendapat saya? Seharusnya ditahan menurut saya ya. Tapi kan kita nggak boleh maksa gitu juga. Polisi juga mempertimbangkan dampak politik. Karena ketika mereka mau ke kantor polisi, mereka tuh sudah ngomong ke media kemana, perkiraan saya nggak akan ditahan. Khozinuddin dan lain-lain sudah ngomong gitu. Ketika mereka keluar dan tidak ditahan, Refli Harun dan lain-lain itu sudah keluar-keluar lagi. Wah ini nggak ditahan membuktikan bahwa ini gitu. Artinya mereka sudah menggiring opini masyarakat untuk memposisikan polisi ini agak tersudut, agak terjepit. Kalau nanti sampai ditahan, tentu akan dampaknya akan sangat luas ya opini ya. Ya. Ya meskipun kalaupun dampaknya sangat luas ya mau diapain lagi, wong mereka sebenarnya juga nggak terlalu memiliki power kan, mereka nyaring itu kan karena di medsos, sebagaimana yang dihasilkan oleh survei ya tentang persoalan ijazah ini kan di bawah sana sebenarnya banyak yang nggak apa ya istilahnya nggak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Artinya bahwa yang rame-rame ya di circle mereka aja yang digembar-gemborkan setiap hari. Tapi itu memang penting ya karena saya melihat banyak tokoh-tokoh tua terutama teman-temannya Bang Ade juga banyak itu yang percaya bahwa ijazah itu palsu gitu loh. Itu karena framing yang begitu kuat gitu loh. Ya. Karena dampak politik yang Gibran jadi wapres dari itu MK dan seterusnya kan banyak tuh bergulir. Dan mereka akhirnya percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Banyak yang percaya. Bahkan ketika UGM sekalipun rektornya sendiri yang mengatakan loh itu memang alumni UGM. Wah ini ternaknya Mulyono yang ngomongin. Yang salah rektor. Yang salah rektor gitu loh. Kan ini bahaya kalau dibiarkan. Jadi menurut saya ya kalau memang dampak politiknya nggak terlalu besar ya kandangin aja dulu sampai clear semuanya di pengadilan. Tapi ada memang saya juga menduga polisi itu tadi kan Anda katakan berhati-hati ya. Ya. Juga tidak ingin agar ini menjadi sebuah isu liar yang menyebar ya. Biar gimana pun sekarang ini kalaupun mereka terus masih menyuarakan serangan mereka kan baru sampai tahap ngomong aja dulu gitu loh. Ya ribut di medsos lah. Saya rasa yang dikhawatirkan adalah kalau ini bergerak menjadi lebih jauh dari itu. Menjadi semacam gerakan masyarakat nih ya. Iya. Karena sekarang ini kan memang semakin banyak orang yang berusaha menunjukkan menampilkan diri mereka sebagai bagian dari gerakan untuk membela Jokowi kan. Misalnya saja kita dengar Denny Indrayana kan yang dari Australia kan. Ya. Jadi dia merasa perlu untuk saya menjadi bagian dari tim pembela Roy Suryo misalnya gitu. Ini kan mencerminkan bahwa rupanya ada cukup banyak orang yang ingin merasa dikenal, diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan tersebut. Itu masih yang damai nih. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang saya selalu nggak pernah lupa bahwa saya pernah digebukin. Ya. Maksudnya itu ada bagian-bagian dari kelompok-kelompok itu yang sebetulnya menganggap yang menghalalkan menggunakan kekerasan, yang violent, ya, yang misalnya akan bikin gerakan rame-rame untuk menuduh bahwa pemerintah sekarang itu anti kebebasan, anti demokrasi. Bayangkan kalau mereka itu membesar gitu, ya, kekuatannya membesar. Sementara kelompok-kelompok yang pro Jokowi kan cenderung untuk menahan diri, kayak orang kayak saya, kayak Anda itu kan paling-paling diskusi kayak begini, podcasting semacam ini. Tapi kita kan nggak akan turun ke lapangan. Nah barangkali ya, yang dikhawatirkan adalah itu menimbulkan chaos, menimbulkan kemarahan yang bisa meletup gitu di tingkat massa. Oke, kalau sebenarnya ini penilaian saya Bang sama apa yang dilakukan teman-temannya Roy Suryo, Tifa dan Simon ya.
Rismon kok Simon. Rismon lu. Nah, kalau dari saya itu kalau memperhatikan isu apa yang disampaikan tentang ijazah Pak Jokowi, Gibran nggak lulus SMA, sebenarnya itu adalah sesuatu yang nggak menarik. Kenapa kita katakan nggak menarik? Kembali lagi kan Ini kalau Anda bilang nggak menarik. iya, kalau pendapat saya katakan nggak menarik. Kenapa saya katakan nggak menarik? Nggak menarik dari sisi apa yang mereka sampaikan tuh pada dasarnya udah nggak jelas. Kalau misalnya anak-anak muda kayak saya atau orang seumuran saya ingin melakukan kritik terhadap satu hal, anggaplah sosok pemerintah, pejabat, atau aturan hukum atau hal lainnya tentang kebijakan publik, kan kita juga harus menjauhi DFK. DFK ini kan yang disinformasi, fitnah, kebencian. Apakah yang disampaikan Roy Suryo ini sebuah kenyataan atau sebuah kebohongan, sebuah disinformasi tentang ijazahnya palsu atau asli? Itu kan sesuatu yang nggak bisa dinilai tuh tolak ukurnya. Apa manfaatnya gitu? Kalau memang palsu berarti dia sedang menyebarkan kebohongan dong. Kalau menyebarkan kebohongan ya orang nggak mau dengar seharusnya. Orang-orang kayak saya tuh udah nggak respect duluan. Karena apa yang disampaikan udah nggak jelas. Dan itu menunjukkan juga bahwa dia yang sampaikan kan Pak Jokowi terus yang ulang-ulang. Jual buku tentang Pak Jokowi ijazahnya palsu itu kan jelas banget kebencian. Jadi sebenarnya ini orang ngomong isinya nggak ada sebenarnya. Cuman ribut sana sini, ribut sana sini, ribut sana sini. Sehingga kalau kita bicara tentang edukasi politik, tentang pemilu, tentang kebijakan atau hal apapun, ini orang sebenarnya udah nggak relevan lagi. Dan kalaupun dia merasa bersalah, saya sepakat juga sama Mas Gajito. Saya orang yang setuju kalau misalnya orang-orang yang bicaranya suka ngasal, ngaco gitu, tangkap aja, ditahan aja. Dan memang harus diselesaikan dengan cepat di pengadilan. Maksud saya jangan jadi lama sehingga nggak ada pengadilan untuk melihat kebenaran apa yang terjadi kan. Jadi ya nggak apa. Tapi ya kan aneh. Gini Bel, perkaranya kan nggak segampang itu. Saya berusaha berempati sama aparat keamanan ya. Buat mereka kan kekhawatiran mereka adalah kalau ini sampai ke tahap yang tadi saya katakan rame gitu loh. Mulai ada gerakan-gerakan yang turun ke jalan, bikin demo, bikin apa ya gerakan-gerakan unjuk rasa yang tidak mudah untuk mengontrolnya. Ini unjuk rasa mendukung Roy Suryo gitu. Mendukung Roy Suryo, membela Roy Suryo, menganggap dialah pahlawan kita bersama, ya. Saya yakin orang kayak Roy Suryo bisanya ngomong sekarang tentang atau apa tadi Rismon masih bikin buku semacam itu, saya yakin karena dia sangat percaya bahwa yang mendukung dia tuh masih banyak, yang mendukung dia tuh masih tersebar. Mungkin jumlahnya kalah secara kuantitatif ya, sedikit atau banyak. Yang kita kan gini, yang kita dengar dari hasil survei sendiri kalau nggak salah sekitar 70% lah mengatakan bahwa mereka percaya ijazah Jokowi itu asli. Atau tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ada 70%. Ya. Mungkin yang menyatakan percaya itu palsunya itu mungkin sekitar 20 misalnya gitu. Tapi kan 20% itu gede, banyak. Bagaimana kalau orang-orang itu bergerak? Dan ini bukanlah orang-orang yang kita bisa bayangkan sebagai kaum cendekiawan ya. Ini yang kaum beradab. Bukan kaum beradab ya. Ini kaum yang tidak beradab kira-kira gitulah. Nah, kalau kaum yang tidak beradab, makanya saya tadi menggunakan contoh yang memukuli saya itu. Itu kan kaum yang tidak beradab yang sangat percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah gitu misalnya. Ini benar nih, ini jihad kita nih. Orang kayak Ade Armando harus kita habisi. Dalam kasus saya. Ini kan kasus yang lebih besar lagi. Jokowi itu harus dihabisi karena Jokowi itu adalah anti-Islam misalnya begitu. Nah sekarang dalam bayangan mereka yang jahat tuh, yang kafirnya tuh adalah Jokowi kan, yang orang-orang baik yang menegakkan kebenaran adalah Roy Suryo, Rismon, Tifa dan 5 orang lainnya itu kan. Nah ini kan harus mereka bela, harus mereka lindungi, ya. Jadi memang tidak mudah menurut saya aparat keamanan. Soalnya tuh ada yang ini bang, kasus yang ada anak muda yang dari Lokataru, yang dari mana anak muda? Lokatara yang anak muda yang bersuara waktu Agustus akhir itu tentang demonstrasi itu kan ditahan. Si sama Adel atau apa gitu. Lupa saya namanya, pokoknya ditahan sama polisi. Maksud saya kalau kita bicara tentang penahanan, apa bedanya omongan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan omongan dia? Sama-sama beda. Maksud saya gini. Ini kan sesuatu yang ada salah, nggak, menurut saya aparat hukum nggak bisa baca survei. Kalau memang orang ini bersalah, aparat hukum tuh baca survei hasilnya. Maksudnya kalau orang bersalah kayak Roy Suryo itu, kan jelas nih informasi yang disampaikan belum tahu kebenarannya apa. Dan jatuhnya bisa jadi fitnah atau hoax gitu. Gimana Bang Ade? Gimana Bang?
kan tadi saya katakan, Kencing dulu. saya saja. Jadi saya berada di berbagai WhatsApp grup kan. Dan ada WhatsApp grup yang di dalamnya ada orang-orang yang percaya betul bahwa ini ijazah palsu. Kalimat mereka tuh betul-betul ijazah palsu dengan argumen kalau Jokowi itu tidak menggunakan ijazah palsu, apa susahnya bagi dia untuk menyampaikannya kepada publik, mempertunjukkan si ijazah dia. Dan mereka sangat-sangat percaya itu. Anda mau bantah apapun, nggak bisa. Nah ini adalah orang-orang yang kalau ini sampai mereka tersinggung lah, Bergerak gitu. ya terprovok lah kemarahannya. Dan orang-orang yang sedang akan memprovokasi ini ada loh Bel, Jit. Ini ada orang-orang yang dengan sangat sedang menunggu-nunggu kesempatan. Ya. Untuk mengatakan bahwa tuh kan ya ini memang sebuah penindasan yang sangat zalim terhadap kita-kita yang sedang menegakkan kebenaran. Itu ada, dan ini orang-orang yang kalau pagi-pagi bisa ngirim ayat suci Quran gitu loh ya, cuplikan-cuplikan kata-kata siapa Umar bin Khattab atau apa, dan mereka sangat percaya bahwa ini palsu. Nah saya percaya bahwa sebenarnya harusnya aparat keamanan nggak boleh takut sama itu. Pemerintah harusnya nggak peduli. Tapi saya ingat sekali dulu ketika FPI dan HTI mau dibubarkan di eranya Jokowi, itu juga berlangsung lama tuh sampai akhirnya Jokowi dengan sangat berani bilang ya udah tutup aja lah. Karena takutnya adalah akan terjadi gejolak. Syukurnya nggak terjadi. Nah, apakah dengan contoh itu Anda ingin mengatakan ya kalau sekarang ini dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, kita juga nggak perlu khawatir lah bahwa itu akan terjadi. Tapi saya tetap berempati lah. Oke. Mas Ito gimana Mas? Ini kan ada juga kasus yang Hakim MK menunjukkan ijazahnya. Ya. Dan merasa pendukung-pendukung tadi mungkin juga punya argumentasi kenapa nggak mencontoh itu aja langsung ditunjukin. Nah, gimana kamu menilai ini? Persis. Nggak, saya kira nggak semua orang siap untuk menunjukkan ijazah, termasuk itu kan dokumen pribadi ya. Iya. Oh iya. Jadi kalau orang memamerkan ijazah itu malah salah menurut saya. Itu ngapain kamu memamerkan data pribadimu? Karena Dan itu bisa disalahgunakan loh. Yang kemarin Hakim MK ini. Iya, kayak gitu bisa disalahgunakan. Justru itu contoh yang buruk menurut saya. Ngapain kamu pamerin? Hakim MK padahal tuh. Makanya itu ngapain gitu loh. Kalau kamu mau membuktikan ya pengadilan sudah pas. Karena UGM nggak dipercaya, bagaimana? Di pengadilan akan dibuka semua. Kamu nggak perlu bikin pengadilan jalanan model gitulah yang paling lantang, paling banyak suaranya terus menang, ya nggak bisa. Kan hukum nggak begitu caranya ya. Terkait tadi bahwa polisi ada semacam tarik ulur, kan sudah lama kita ngomong itu. Pak polisi ini kapan ditangkap, kapan ditersangkakan. Tapi kan kita harus paham psikologinya polisi dan kondisi internal mereka. Kan dulu kita pernah ngomong bahwa ada pihak Pak Jerapah yang ini, ada pihak dari siapa lagi. Yang sampai sekarang belum pernah dia katakan siapa itu jerapah. Jerapah, zebra, banyak nih hewan-hewan ini, Bang. Nah, artinya kan kondisi internal polisi pun ya kayak gitu. Dia nggak lepas dari intervensi politik gitu loh. Polisi kan hanya organ yang penunjukannya juga ditentukan oleh politik kan. Makanya kita nggak bisa mengatakan polisi harus tegas, pokoknya salah, kandangin. Wah, enak banget kita ngomongnya. Kita ingatlah kasus seperti Munarman dulu, anteknya Rizik Syihab kan. Itu polisi nggak berani nangkep loh. Bayangin, sehebat itu Munarman. Karena apa? Karena takut. FPI itu kan anggotanya kalau nggak salah 3 juta dulu. Bayangin loh, jutaan orang ini menggeruduk. Apa nggak selesai gitu? Apa nggak chaos? Dan kalau chaos yang disalahkan pimpinannya lagi, yang pimpinannya nggak berani. Udah enak-enak duduk di kursi ini kok gara-gara ngurus satu biji orang itu saya dilengserin kan gitu. Nah, makanya ketika kelompok-kelompok pro demokrasi ini kan memberikan dukungan pada polisi, udahlah Pak, sikat aja, itu orang-orang berbahaya kok. Apalagi dia sudah baiat teroris dan sebagainya. Akhirnya polisi memberanikan diri untuk menangkap dan nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini kasus ini mungkin juga begitu ya dalam bayangan mereka. Mereka pasti juga punya perhitungan, punya intelijen juga kan. Wah, ini kalau saya tangkap sekarang ricuh ini. Makanya
mereka berupaya untuk hati-hati mengumpulkan saksi apalah secara hukum yang supaya nggak disalahkan gitu loh. Kan sudah lengkap, sudah ini, dan kamu keluar-keluar terus, ya sudah kami nggak ada. Ini kami akhirnya membuat sebuah diskresi, sebuah pilihan, kamu harus saya kandangkan supaya nggak teriak-teriak, supaya situasinya itu kondusif, kan gitu. Jadi menurut saya ya kita memang nggak bisa menghakimi ya apa yang harus dilakukan polisi, tapi untuk sejauh ini ya itulah yang harus kita terima. Dan ini saya mau bilang kasih kayak contoh ya. Misalnya Roy Suryo itu tadi kan kita bicara Rismon nih. Ya. Roy Suryo itu juga belum berhenti. Iya. Jadi dia sekarang bilang bahwa fotonya Pak Jokowi itu di ijazah ya. Iya. Itu kan foto dia. Foto sepupunya. Siapa namanya itu? Dumatno. Dumatno. Sepupunya Jokowi. Sekarang kok bisa-bisanya sih? Jadi diukur bibirnya tebalnya sekian gitu, Bang. Melelahkan sekali melihatnya itu. Ya orang ini kayak nggak pernah berhenti mencari peluang untuk ngomong seperti ini. Kayak sebetulnya di televisi, di berbagai acara podcast televisi sekarang sudah semakin terungkap tuh, misalnya yang tuduhannya Roy Suryo bahwa Anda ngikutin nggak yang tentang fotonya Pak Jokowi di ijazah itu berada di atas cap. Kan ada cap UGM. Ya. Nah fotonya Jokowi itu di atas. Ya. Jadi capnya tuh nggak kena. Nggak ada. Tapi kemudian saya lihat tuh di acara televisi, kalau nggak salah siapa, Andi Azwan ya, yang salah seorang relawannya Jokowi. Iya. Itu bisa membuktikan enggak, itu ada capnya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa foto itu berada di atas cap. Ya kan kalau dokumen lama kan bisa hilang tuh warna-warnanya kan. Tapi ada aja persoalan. Ada persoalan di antara lain karena aplikasi yang dipakai itu berbeda, misalnya begitu. Jadi ada terus, ya. Dan ini yang menjadi masalah karena mereka seperti terus mengulang tuduhan-tuduhan itu tanpa terlalu peduli dengan apa yang diakibatkan oleh tuduhan itu terhadap diri mereka sendiri. Nah, tapi untungnya satu hal yang harus saya sebut juga, kelihatannya mereka mulai pecah sih. Si apa nih, Roy Suryo dan kawan-kawan. Kubunya Roy Suryo. Sebelum ini kan Anda pernah dengar kali yang ada tuduhan bahwa Roy dan Rismon itu, atau Tifa dan Rismon tuh mulai renggang gara-gara bagi hasil penjualan bukunya tuh nggak adil gitu ya. Ingat ya? Ada isu kayak gitu ya. Makanya sekarang muncul nih Rismon jual sendirian. Nah, tapi terus terakhir si Tifa mulai mempertanyakan siapa? Abraham Samad. Mempertanyakan maksudnya apa? Abraham Samad udah nggak bagian dari mereka lagi. Iya, kayak gitu. Karena Abraham Samad tuh nggak muncul di acara-acara terakhirnya yang terbaru nih, yang pasca mereka dijadikan tersangka. Itu kan mereka bikin lagi acara-acara ketemu pers, ketemu masyarakat gitu kan. Nah, Tifa bilang, saya tuh nungguin Abraham Samad, kok dia nggak datang. Ini bisa jadi Abraham mulai ups, kayaknya gue nggak ikut-ikut lah ya. Kalian aja lah itu. Oke. Dan ini juga nih Bang, kan kita juga masih di kaitannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Di Roy Suryo nggak ditahan oleh Polda, itu kan berarti juga menunjukkan bahwa nggak ada intervensi kekuasaan, apalagi intervensi Solo. Ya, apalagi kan bisa dituduh gitu kan, kita udah tersangka karena ada intervensi dari Solo dan lain-lain. Tuh nggak ditahan, nggak ada intervensi apapun. Dan kayaknya Pak Jokowi juga biasa aja menonton apa yang sedang terjadi, Bang. Ya gimana Bang melihat Pak Jokowi, Bang? Setuju, saya setuju, itu bagus sekali. Iya, ini tapi kan ini sebenarnya udah berulang kali ya, menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu nggak cawe-cawe. Setelah dia udah ngelapor, dia sendiri tidak menuduh siapapun, dia cuma bilang saya menjadi korban pencemaran nama baik, fitnah. Ya. Kemudian polisi mencari dan ketemulah nama-nama itu kan. Ya udah, Jokowi nggak ngapa-ngapain lagi. Diam aja Bang, udah. Jadi warga negara baik aja. Warga negara baik. Sekarang sudah terbukti lagi bahwa tidak ada tekanan dari Pak Jokowi. Apalagi sekarang gimana cara dia menekan, dia bukan presiden, dia menekan apa ke polisi gitu kan. Dan artinya juga tidak ada cawe-cawe dari Pak Prabowo terhadap polisi. Gimana Mas lihat Pak Jokowi, Mas? Ya kalau dari pihak Pak Jokowi kan sejauh ini memang
melihat proses ya, menunggu proses lah sampai itu berlanjut. Meskipun kalau kita baca dari gerakan para relawan, kan relawan itu kadang ketemu Jokowi, ya, mungkin ada dialog-dialog di sana kan. Ada juga relawan yang mau ke Gerindra, ada juga. Ditolak. Macam-macam. Ditolak. Oh iya, yang ditolak Di itu ya. PSI juga ditolak. Kasihan sekali. Lanjut Mas. Ya, jadi kalau membaca gerak-gerik itu ya mungkin Pak Jokowi juga berharap ini cepat selesai lah, capek juga kan Iya, kalau iya, orang dibicarain, orang datang, "Pak, kasusnya gimana?" Nanyain terus kan orang juga depresi juga lama-lama. Makanya menurut saya ya untuk kebaikan bersama selekas-lekasnya lah. Kalaupun terbukti nanti mereka salah ya sudah dihukum. Kalau nggak salah ya sudah dibebaskan. Ya. Jadi orang tuh menunggu fakta gitu loh. Meskipun apapun nanti yang terjadi ya kan kita jalani bareng-bareng. Ya tapi kan jadinya makin panjang lagi. Sebelumnya kan udah cukup panjang, sekarang makin panjang jadinya. Iya, nah, tapi kan itu mau nggak mau kan ini baru 8 nama yang masuk. Nanti kalau ada tambahan-tambahan nama-nama lain akan lebih panjang lagi gitu loh. Jadi kasus ini memang sejak awal ini memang kan sudah ada kode ya. Artinya Pak Jokowi itu sudah ya saya harap ini nggak usah dipanjang-panjangin. Sudah selesai. Saya sudah tunjukkan jasa ke beberapa orang, UGM sudah ngasih keterangan kan selesai. Tapi mereka masih lanjut terus. Kan nggak bisa dong kalau dalam kondisi ini kita ngomongin katanya istilahnya restoratif justice, kan ada tuh isu-isu yang sedang digoreng mereka saat ini. Iya kan? Ya, itu menarik sih. Itu yang ngomong Pak Habibur Rahman. Ya makanya. Dia bilang kalau ini KUHAP ya. KUHAP udah dijalankan, sebetulnya bisa melalui prosedur itu. Jadi nggak langsung ke pengadilan. Lah kan itu memang sudah berjalan, Bang. Udah Mekanisme itu udah. Oke. Jadi kan itu kan Semacam mediasi gitu mediasi kan ya. sebenarnya. Ya, Jadi restoratif justice itu kan tujuannya supaya Nggak perlu nunggu KUHA baru, itu udah mekanisme yang udah ada semenjak awal. Mau Udah dilakukan restoratif justice juga pilihan dari Cuman kan orang kayak Roy Suryo ini nggak mau. kan restoratif justice itu kan artinya mediasi itu artinya misalnya saya sama lawan Jito nih, Anda hakim kan? Iya. Ya udah nih Jito sama Pak Ade ketemu dulu lah. ya Bisa nggak diselesaikan di luar pengadilan? Ya kan Anda misalnya yang terkena tuduhan saya, Anda dituduh memalsukan ijazah, saya yang menuduh Anda palsu, kan Anda pasti jawabannya ya terserah Pak Ade mau narik nggak ini tuduhannya. Ya, biasanya kan kalau di mekanisme media-media Bang Ade nuduh Mas Kajito tentang apa gitu kan, ya udah saya maafkan tapi buat video permintaan maaf. Biasa Video begitu. permintaan kayak gitu. maaf, Biasa gitu kan menarik mekanismenya. tuduhan kan gitu. harus gitu, Bang. Tapi kalau ini saya ini Roy Suryo, ngomong emang palsu, gimana katanya? Gas terus ya. Lah makanya ide atau usulan restoratif justice ya Habibur Rahman itu kan agak konyol, Bang, jadinya kalau kayak Saya nggak tahu. Saya tadi karena Iya. Anda bilang dari dulu udah ada ya. Udah ada upaya-upaya semacam itu udah ada. Biasanya dilakukan oleh perdata, tapi di pidana udah ada praktek-prakteknya. Restoratif justice itu. Nah, menurut Bang Ade nih, Bang, dari panjangnya kasus hukum seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, apakah kasus Roy Suryo ini adalah kasus paling panjang? Untuk Nggak berani jawab nggak karena berani saya jawab ya. nggak ngikutin Kasus-kasus banyak ya. kasus lain ya. ya. Ya, Tapi ya. ini yang lucu ya karena kan sudah berulang kali Ya. pihak-pihak yang punya otoritas menunjukkan dia itu lulus. Ada profesor mana tuh yang ada podcastnya ditanya dia itu lulus, dia kuliah di sini. Saya tahu tahu teman-temannya seangkatan dengan dia. Jadi apalagi Anda mau nanya apa lagi gitu. Nah, itu kan udah sangat jelas. Rektor UGM loh, ini bukan sekolah abal-abal ini. UGM one of the best di Indonesia kan. Rektornya bilang benar. Sampai mereka harus bikin video khusus kan Iya. untuk menjelaskan ini. Iya. Laboratorium forensik Polri bilang ini identik Iya. dengan ijazah-ijazah yang lain. Iya. Kan udah sangat jelas. Iya. Nggak perlu diidentifikasi, kampusnya juga bilang dia udah sekolah kok di situ. Udah lulus nggak pakai forensik kan? Makanya. Itu udah. Iya. Ini gimana dong? Kita nih Anda? Bang, jadi isunya ini udah naik. Udah jadi tersangka, pas lepas lagi udah redup. Udahlah, kita udah jangan ngulang lagi kita membahasnya Iya, gitu. masa mulai dari sini lagi? Iya. Mas Cito, tutup dulu Mas. Gimana Mas pandangan terakhirnya? Ya, menurut saya kasus semacam ini kan nggak bisa ditutupi dengan kalimat seperti kita restoratif justice dulu, nggak bisa, karena
salah satu syarat restoratif justice itu kerelaan. Jadi antara korban dan pelaku rela sepakat mediasi. Tapi kalau nanti Roy Suryo alasannya restoratif justice terus dia melakukan pemfitnahan pencemaran ya nggak bisa lah, itu merugikan orang lain, enak banget dia lempar ini kita restoratif justice saja, ini kan soal saya ilmiah, ini ada bukunya. Itu yang ngomong Tifa ya, dia bilang ini penelitian ilmiah, dia ngomong lagi. Jadi muncul lagi beberapa hari yang lalu, ini penelitian ilmiah, di mana letak ilmiahnya kamu itu lah, kan ijazahnya kalian nggak pegang, yang kalian teliti apanya? Perasaan mereka Bang yang teliti Bang. Oke deh, oke. Terima kasih banyak Mas Kajito, terima kasih banyak Bang Ade Armando ya. Sama-sama. Kita akan ikutin terus perkembangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah mereka akan masih gebar-gebor tentang ijazah Pak Jokowi, apalagi sekarang ijazahnya Mas Gibran. Tapi pantengin terus Bocor Kasar di Cokro TV. Sampai jumpa.